Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak Pancawarna dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Anggi Pratama dan sebelah saya Bapak Imam ya, yang menemani saya. Nah, untuk malam hari ini Jejak Pancawarna akan mempersembahkan atau menguak misteri tentang ini ya Pak, apa? Itu Tentang apa namanya itu, apa? Jawara Betawi ya. Jadi kita akan mengungkap silsilah daripada Pitung ya. Kita akan mengungkap silsilah daripada Pitung karena masih simpang siur ya Pak ya, begitu ya. Betul. Masih simpang siur. Dan nanti kita akan ungkap sejarah-sejarahnya, kita akan ungkap banyak kayak misalkan siapa beliau dan asli di mana gitu. Seperti itu ya Lur ya. Dan untuk memulai acara malam hari ini tidak lupa kita ucapkan syukur dan karunia-Nya atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan tidak lupa juga kita sanjungkan selawat dan salam kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dan untuk malam hari ini pantengin terus di channel kami Jejak Pancawarna. Pokoknya jos ini Pak ya. Harus jos. Ntar kita ungkap, kita ntar mencoba penarikan energi yang mana ntar akan kita mediumisasi dan kita sedikit-sedikit bicara, sedikit-sedikit mengurek informasi tentang kejadian-kejadian yang simpang siur lah intinya yang selama ini jadi tanda tanya ya. Yang jadi tanda tanya. Kalau Bapak sendiri si Pitung itu seperti apa lo? Menurut sampean lo? Kalau menurut saya sih memang masih samar ya, masih samar. Jadi ceritanya itu masih simpang siur. Nah, justru di sini nanti akan mencoba untuk mengungkap keberadaan apa sih yang sebenarnya yang terjadi, aslinya bagaimana dan keberadaan beliau di mana. Gitu. Iya. Makanya mudah-mudahan kita diberi kelancaran. Pokoknya tidak ada hambatan lah atau rintangan ya. Pantengin terus Jejak Pancawarna ya Lur ya. Kemudian malam ini kita bisa ungkap misteri-misteri yang ada tentang si Pitung. Oke. Sebelum kita mulai acara, langkah baiknya jika kita panjatkan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Oke, kita coba melakukan apa ya? Kayak sebuah mediumisasi ya. Iya. Kayak kita melakukan mediumisasi biar ntar insya Allah Apa-apa yang menjadi pertanyaan bisa kita simak, bisa kita gali. iya, ntar coba kita hadirkan satu energi yang mana energi ini atau makhluk ini masih ada sangkut pautannya tentang perjalanan beliau seperti itu. Karena itu kan apa ya, simpang siur sih. Gitu. Kalau kita mengikuti sejarah ini kita mengikuti AA, ini kita mengikuti BB seperti ini, makanya kita akan mencoba, mudah-mudahan aja kita diberi petunjuknya ya untuk memecahkan misterinya ini, misteri si Pitung ini ya. Yaudah langsung aja kita panggil mediumisasi kita Pak Arifin. Ya, orangnya baru siap-siap ya Lor. Kayak ini seru ya Pak ya? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Oke, kita. Waalaikumsalam. Sehat ya? Yuk kita langsung aja Lor ya. Kita coba ini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh. Oh. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu ini siapa? Mau apa kalian memanggilku? Ini saya apa? Saya selaraskan lagi energinya ya, biar itu ya. Allah. Mudah-mudahan yang kali ini bisa jalur ya. Assalamualaikum. Kalau saya boleh tahu dengan siapa saya bicara? Salah satu tangan kanan beliau. Salah satu tangan kanan beliau. Iya. Anda ini juga seorang jawara. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau saya boleh tahu, sejatinya Beliau keluarga yang sederhana. ya, terus Dulunya beliau disakiti bangsa asing. sakitin kenapa? Banyak musuh dalam selimut yang gak menyukainya, lalu menjadi pengkhianat. Kalau saya boleh tahu, nama asli Pitung ini siapa? Solihun. Solihun. Kok bisa dinamain Pitung? Itu sebuah kelompok perkumpulan mereka. Oh, jadi si Pitung ini sebuah perkumpulan mereka ya, Lur ya. Makanya kita tadi menarik mediasi yang kedua itu buat Tapi di dalam perkumpulan itu ternyata ada pengkhianat. Oh, Dan pengkhianat itulah yang melaporkan Pitung sama bangsa asing. kalau saya boleh tahu, emang benar Pitung itu punya Roa Rontek? Iya, dia punya ilmu panglimunan. Oh, dia Saya itu. saya piano ya. Terus kalau saya boleh tahu meninggalnya itu kenapa? Tidak ada orang yang tahu sebenarnya. Itu hanyalah mitos belaka. Beliau orang yang berilmu tinggi. Tidak mudah untuk dikalahkan hanya dengan sepucuk senjata sekalipun. Tapi kalau yang di Marunda itu kan konon katanya itu kan rumah ya? Bukan. Salah satu persinggahannya. Oh, jadi yang di Marunda itu persinggahan, Lur, bukan rumah. Dan yang disebut makam itu juga bukan makam sebenarnya. Jadi nggak ada ya. Nah, kalau saya boleh tahu, Itu hanyalah sebuah petilasan. Seseorang yang punya rawa rontek bisa mempunyai petilasan lebih dari satu. Itu para saudaranya atau para kelompoknya mereka yang terbunuh, atau memang kan selama ini kalau kabarnya Pitung tidak terbunuh, tidak hanya bisa dengan sepucuk senjata kan? Itu siapa semua? Kelompok mereka, kelompok beliau. Kalau beliau sendiri, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. kalau saya boleh tahu, kenapa kan konon saya Pitung itu pernah penjara ya? Iya. Itu gara-garanya apa itu? Pengkhianat. Oh, gara-gara pengkhianat. Tapi sebenarnya beliau tidak ada di penjara. Oh, sebenarnya beliau tidak ada di penjara. Karena beliau punya apa? Punya salah satu ilmu panglimunan. Jadi itu selama ini itu tidak ada, itu hanya kias, Biasa aja. kias.
Jadi makamnya juga nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu sampai detik ini. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku, itu hanyalah fakta belaka saja. Tapi asli mana Pitung itu sebenarnya? Dia yang sebenarnya keturunan Cirebon, Banten. Oh, jadi yang Cirebon itu siapa sebenarnya? Keturunan dari ayahandanya beliau. Oh, dari bapaknya dari Banten, ibunya dari bapaknya dari Cirebon, ibunya dari Banten gitu ya? Iya. Oh, gitu. Asal muasalnya ya. Nah, rumah aslinya lu di mana sih? Apa nggak punya? Beliau tidak punya rumah yang pokok karena beliau berpindah-pindah tempat. Tidak tetap ya. Iya. Gara-gara pengkhianat, beliau dari hidupnya merantau berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Itu keberadaannya loh. Tapi beliau berjiwa patriot. Orang boleh mengatakan beliau perampok, padahal yang sebenarnya tidak. Bukan perampok ya. Bukan. Beliau mengutamakan rakyat jelata, rakyat miskin yang kekurangan. Beliau mengambil hak orang miskin yang diambil para orang asing itu. Oh, ciri-cirinya Pitung itu sebenarnya seperti apa sih? Orangnya kecil, berkulit sawo matang, tidak terlalu tinggi, tapi badannya berotot. Betar ya. Iya. Jadi nama aslinya itu Solikin loh. Solihun. Oh, Solihun. Solihun nama asli ya. Dan sampai sekarang sebenarnya beliau itu masih menyendiri, belum berkeluarga. Masih lajang ya. Ini dari dulu beliau belum pernah berkeluarga ya? Karena apa? Karena beliau memiliki salah satu ilmu yang satu syaratnya, tidak boleh menikah seumur hidupnya. Beliau melakukan itu karena apa? Beliau dendam masa kecilnya disakiti bangsa asing, dan beliau belajar menuntut ilmu untuk membela pribumi rakyat kecil dari penjajahan orang asing itu. Tapi apakah benar jika salah satu dari keluarga beliau itu ada yang pernah dibunuh? Iya. Makanya beliau dendam sama orang asing. Di itu kalau boleh tahu diapakan, ditembak apa Disiksa. disiksa? Itu masih adiknya ya? Iya. Oh, berarti adiknya bukan pendekar, bukan? Bukan. Seorang pedagang ya kalau ceritanya. Iya. Itu benar itu ya, seorang pedagang. Iya. Ya? Terus kalau yang di Marunda itu katanya ada sumur itu. Sumur tua. Itu apa itu? Itu sebenarnya sumur keramat. Oh, Sumur keramat. sumur keramat. Manfaatnya untuk apa itu? Bisa dijadikan untuk bahan pengobatan. Oh. Tapi ingat, kesembuhan bukan dari sumur itu, kesembuhan datangnya dari Sang Maha Kuasa. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sampah itu yang di rumah Marunda ya? Iya. Aku tidak bisa menyebut. Oh, karena privasi ya lor mungkin ya. Terlalu rahasia memang. Tidak boleh terbuat ya. Aku hanyalah menjaga beliau, mendampingi beliau kemanapun perginya. Jadi dulu selama pelarian itu sama sampean ya? Sama Bang Pitung itu. Beliau itu sebenarnya muridnya banyak. Oh, beliau juga punya murid ya? Iya, semacam padepokan. Hanya orang-orang kalangan tertentu yang bisa mengetahuinya. Ternyata itu ya. Moga Pak mau tanya lagi?
status keberadaan saat ini jadi tidak ada yang tahu ya. Persis makamnya itu nggak ada yang tahu ya. Persis makamnya beliau itu tidak ada yang tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Saya mendapat mandat dari beliau sedang berpuasa. Karena beliau mempunyai kehidupan Baginda Prabu Siliwangi. Baginda, ya Allah, Posisi beliau sedang bertambah. jadi kondisi saat sekarang Lur ternyata Iya juga nggak bisa ya, dipercaya nggak 100%. bisa ya hanya ulasan aja, sejarah memang tidak ya, hanya sebagai fakta biasa. Saya mau tanya ini apa ada yang datang ya ini ya? Kira-kira yang datang siapa ini? Salah satu. Saya minta satu orang Pak siapa? Enggak Pak Arifin. Pak RT bisa dimasukkan ke itu ya, tolong hadirkan ya. Kita coba lihat jalur ya. Ini ada yang hadir soalnya ya. Salah satu dari sahabat. Oh, monggo sini Pak. Coba. Ini bisa jadi reunian ini Lur. Reunian Jawara Betawi. Assalamualaikum ya. Hatilah dalam raga manusia. Waalaikumsalam. Apa ini kenal lama ini sampean? Ya. Ini siapa boleh tahu? Saya apa ya? Enggak, kita sini cuma sedikit mencari tahu tentang Bang Pitung. Namanya aslinya siapa? Bang Solihin ya? Solikun ya? Solikun. Kalau Anda ini siapa? Salah satu muridnya apa penggawanya? Kalau boleh tahu Anda siapa? Masih apanya? Apa? Nah, supaya sedulur-sedulur kita ini Rahasia tidak bisa. Jadi ini salah satunya nggak mau membuka siapa dia. Tapi pada intinya tadi beliau datang dan mau hadir ke raga sedulur kami, ya ini. Udah. Terus yang Anda tahu tentang si Pitung apa itu? Orang Jawara luar biasa ilmunya. Oh, luar biasa ilmunya. Allah tahu tentang dia. Ya, bohong semuanya. Tahu. Tapi Anda kenal sama beliau, kenal Anda? Ya. Oh, jadi ini satu perguruan loh. Jadi yang namanya Pitung itu satu perkumpulan atau satu perguruan. Ya, nama ketuanya itu namanya Solikun ya. Jadi Pitung itu ketua daripada Solikun itu ketua daripada perguruan Pitung apa Pitung ya? Pitung. Tapi baik ya, orang beliau baik. Ya, itu dalam bahasa Jawa artinya dia
Bu Pitung dalam bahasa Jawanya itu 7. Jadi beliau hanya mempunyai 7 murid ya? Gitu. Tapi yang dipercaya 7. Oh, yang terpilih hanya 7. Muridnya banyak tapi yang terpilih hanya 7. Tapi makamnya juga masih simpang siur ya? Belum ada yang tahu ya? Karena itu mungkin salah satu sejarah kali ya. Jadi selama pelarian Pitung itu beliau itu sendiri apa ada temannya sebenarnya? Kami semua mendampingi beliau. Oh, semua mendampingi. Tapi ada yang bilang beliau itu meninggalnya karena ditembak di Kalimalang. Itu benar enggak itu? Enggak ya? Tidak benar. Tidak benar. Jadi keberadaan makam itu pun tidak ada ya. Iya, jadi terus yang di Marunda itu sebenarnya hanya tempat singgahnya doang, bukan rumah ya. Nah, itu cuma tempat singgah ya loh, jadi bukan rumah yang di Marunda. Oh, sampai sendiri pernah belajar di situ. Iya. Ini sangat menarik ya loh. Kita nggak nyangka kalau bakal kedatangan temennya ini. Luar biasa. Tapi kami sampai udah lama kenal ini ya? Iya. Oh. Orang pilihan ya. Tapi emang benar beliau suka merampok? Iya. Oh benar. Sama saya juga perampok. Oh, saya juga merampok sama. Tapi buat benar ya? Tapi untuk rakyat yang tidak punya rakyat miskin dan jelata. Sekarang Perjuangannya seperti itu Mas ini. rakyat habis dimakannya orang-orang kaya itu. Oh dulu nggak ada dulu ya? Dulu ada pembelaan ya? Iya. Luar biasa ya lor ya. Terus orang tuanya itu tinggalnya di mana sih sebenarnya? Kan katanya kan bapak dari Cirebon, ibunya dari Banten, tapi tinggalnya di Jakarta ini di daerah mana? Bisa ada, oh sudah ada tempat tinggal. Apa yang diketahui sejarah sebenarnya? Tidak ada. Tinggalnya di banyak. Tinggalnya banyak. Ya. Iya. Tujuannya apa untuk beliau? Asal kalian Pasti benar. pengorbanan beliau untuk tanah air tercinta. Jadi sangat rahasia banget Mas ini. Nah, jadi kalau masalah keluarga papa itu, kayaknya privasi banget sih Lur. Iya. Karena untuk apa ya, mencegah daripada suatu kejadian-kejadian yang terulang ya. Terus apa lagi mau dikupas lagi Pak Imam? Kalau saya cukup. Cukup ya, mungkin sejarahnya cukup ya. Sudah cukup jelas ya. Ntar biar kita jelasin lagi ya. Mudah-mudahan ini cukup dan terima kasih atas kehadirannya ya, Mas ya. Kalau gitu Anda pulang ke alam Anda, insya Allah nanti kita kirim Al-Fatihah. Jagalah tanah air ini seperti beliau menjaga di waktu itu. Insya Allah. Jangan bikin kekacauan dan keonaran. Insya Allah. Ya, salah satu pesan dari beliau agar kita selalu menjaga keadaannya. Iya. Ya. Yaudah, terima kasih banyak atas informasinya dan terima kasih banyak karena sudah mau kami hadirkan ke sini dan sampean juga tadi tiba-tiba datang. Terima kasih ya. Kalau gitu sampean semua balik lagi ke alam sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Waduh, energinya luar biasa loh. Oke. Nah, dulu kita netralin satu orang ya. Ini Mas.
baru datang banyak. Ya, sebenarnya kali. Ya. Siap Mas Hari? Alhamdulillah. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya tadi ya Lur ya. Aduh, ntar lu. Ini energinya masih bulek. Karena yang datang nggak cuma satu, nggak cuma dua tadi ya. Ternyata banyak. Banyak ya datang. Gimana Pak Emon tadi kesimpulannya? Jadi begini, ternyata antara sejarah dan fakta yang kita lakukan pada malam hari ini, ya sebenarnya sudah memetik banyak. Kita tahu akhirnya dari kesimpulan-kesimpulannya. Sejarah boleh mengatakan begitu, silakan dengan sejarah. Tetapi kenyataan yang ada seperti ini. Yang seluruh semua sudah. Semoga ini menjadi wahana dan wacana kita di dalam semakin menggali pengetahuan-pengetahuan. Silakan Mas Anggi. Jadi yang kita dapat tuh namanya bukan pitung. Pitung itu sebuah perkumpulan dan dalam bahasa Jawa pitung itu adalah 7. Jadi 7 murid yang terpilih, pilihan. Tapi ketuanya itu yang dinamakan Solihun ya tadi. Solihun. Jadi pitung ini Solihun gitu. Tapi beliau memakai nama perkumpulannya tersebut gitu. Dan soal makamnya itu masih simpang siur. Ada yang di sana, ada yang di sana, itu masih simpang siur. Dan kita juga tidak bisa mempercayai 100% dari bangsa goib gitu. Jadi kita simpulkan sendiri aja gitu loh. Kita jodoh-jodoh nama, sejarah sama ini gitu. Ambil positifnya aja. Dan beliau dari mana, asalnya dari mana, beliau itu, bapak beliau itu dari Cirebon, ibunya dari Banten, seperti itu. Jadi ya kita ambil hikmahnya aja, mudah-mudahan rangkuman malam hari ini, cerita misteri pada malam hari ini, cukuplah ya untuk mengerek, udah cukup kali ya, kita udah terlalu dalam itu tadi kan. Alhamdulillah yang hadir tadi itu, kata beliau sendiri, kata yang hadir tadi itu pendampingnya si Pitung. Jadi yang di Marunda itu ada makam ya Marunda ya. Tempat persinggahan. Itu sebenarnya persinggahan ya Lur ya. Dan sumur itu emang sumur dikeramatkan seperti itu. Itu ada kayak apa? Musula itu. Ya itu. Tapi Pitung itu nggak rumah di situ karena dia lari kemana muter gitu kan. Soalnya dia. Soalnya kan berburu. Iya, soalnya kan berburu. Jadi tempatnya berpindah. Dan meninggalnya seperti apa tadi kita belum bisa jelas. Tapi kalau kata sejarah, meninggalnya itu karena ditembak ya. Ditembak di daerah Kalimalang. Sejarah mengatakan seperti itu. Itu. Tapi kan kita juga nggak bisa percaya sama bangsa jin karena sejarah juga banyak yang tidak sinkron dengan ini. Sinkron satu sama lainnya. Gitu. Tapi emang benar kalau beliau itu mempunyai ilmu kerawarontekan dan juga saipi angin seperti itu. Ya udah, untuk malam hari ini saya cukupin dulu. Semoga konten-konten kami, video-video kami bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Dibagi-bagiin tuh, bagi-bagiin nggak apa. Dan untuk malam hari ini akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akhiri dengan Allahumma Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mana warna.